Oke guys, kembali lagi bersama Sandy. Ya, dan kali ini Sandy akan melakukan unboxing lagi dan review juga ya, tentunya ya. Quick review sih ya, karena ini ada banyak banget rubik yang ada di depan Sandy ya. Ini ada 4 rubik. Nah, kalau kemarin nih minggu lalu Sandy bikin video tentang 3x3 magnetik ya, reviewnya itu using Little Magic, kemudian Meilong, kemudian juga RS3M kalau kemarin ya. Nah, kali ini yang versi 2x2, tapi ada tambahannya yaitu Yongjun magnetik. Sebetulnya yang Yongjun ada juga yang 3x3, tapi memang kemarin nggak sempet Sandy include gitu. Nah, cuman yang ini untuk yang 2x2 sekalian aja deh gitu. Jadi biar 4, biar sekalian banyak banget gitu. Nah, yang pasti dari sisi rilisnya ini juga udah sesuai rilisannya gitu ya. Jadi rilisnya itu yang pertama adalah Yulong dulu, Yulong magnetik. Ini dia cukup agak lama merajalelanya untuk 2x2 magnetik yang budget gitu. Kemudian berikutnya Using Little Magic ngeluarin, tapi nggak terlalu terkenal gitu ya sebenarnya Using Little Magic ini untuk yang 2x2. Kemudian keluar nih yang Meilong 2x2 dan juga yang RS2M 2x2 magnetik gitu ya dari Moyu ataupun Cubing Classroom. Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, ini kita unboxing dulu aja semuanya biar lebih enak gitu ya. Nah, untuk yang Yongjun magnetik ini, dia sebenarnya Yongjun ini dia bikin versi baru gitu ya. Versi baru maksudnya gimana? Jadi memang dulu tuh ada namanya Yulong V1 gitu ya, nah, atau Yupo. Sorry, untuk yang 3x3 Yulong, yang 2x2 itu Yupo. Nah, yang 2x2 ini yang Yupo ini gitu ya. Dulu juga ada tuh, dulu warnanya pink kalau nggak salah. Nah, cuman sekarang dia bikin yang versi kedua V2 dan dibikin magnetik. Kayak gini ya warnanya ya. Dan boxnya pun juga bisa kita lihat. Yang versi magnetik ini dia bikinnya kromo, agak mirip-mirip dengan kemarin ya. Tapi ini dulu nih daripada Gun 11M Pro kemarin. Jadi mungkin Gun yang niru-niru ini agak melang-meling, cuman kalau Gun kan lebih kromo lagi. Oke, ini yang Yongjun ya. Jadi boxnya seperti itu. Ada plastiknya juga, jadi dipastikan bahwa pasti itu baru. Kemudian yang kedua ada Using Little Magic. Ini belum ada sobek, jadi nggak apa-apa, sekalian aja. Aduh, jadi bukanya malah aneh nih ntar. Harusnya nggak gini ya bukanya ya, harusnya gini juga. Nah, ini ada kertasnya kecil. Biasa sih kayak tutorial atau cara buat main 2x2 gitu dari Using Little Magic. Nah, Using Little Magic ini kebetulan nggak diplastikin. Dan Using Little Magic pun juga dulu sempat ngeluarin yang 2x2 yang biasa gitu ya. Memang ukurannya agak setauku agak sedikit lebih besar. Ini pun juga ternyata lumayan besar juga gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita unboxing aja yang Meilong 2x2. Ini selotip ya, kayak biasa juga. Harus dibuka pakai cutter. Nah, kalau minggu lalu ya yang saya dibukakan standnya biru tuh, ini sekarang standnya dapetnya yang hijau. Nah, ini juga ada kayak penahannya gitu ya, biar lebih pas. Ini ada aksesoris boxnya, harusnya sama ya, isinya obeng juga dan tahu deh yang lainnya apa. Udah di ujung tetap bisa. Dan ternyata ya sama obeng dan juga Moyu card. Dan samalah kayak saudara ini ada Lukas, siapa nih? Lukas Budga. Lukas itulah. Dia pemain Squib. Anyway, kita masukin lagi aja. Emang susah juga ya masukinnya ternyata ya. Ini boxnya yang Meilong 2M, nggak diplastikin ya. Nah, kita lihat yang RS2M nih. RS2M nih plastiknya dia double, ada yang di luar. Biasanya harus di dalam, nanti kayaknya ada plastiknya lagi. Nah, untungnya dalamnya nggak ada selotipnya lagi sih. Ya, dapetnya yang ini dulu. Nanti diambilnya kayak gini. Kalau nggak ambil buka satunya aja deh, biar lebih ya. Nah, dapetnya stand biru lagi. Ini aku mulai bingung nih, jangan-jangan RS2M yang RS itu semuanya isinya stand biru. Terus persis lagi ada kayak pengganjelnya gitu ya dia. Ya, malah ini yang keluar. Ada pengganjal ini, plastiknya ini, biar bisa lebih masuknya nggak ongklek gitulah. Oke, ini langsung kita buka aja.
Alright. Nah, kalau dari teksturnya sepintas ini frosted, ini sedikit frosted. Ini standnya kita ambil dulu aja ya. Jadi yang dari Meilong tadi dapat yang hijau, yang dari RS2M dapat yang biru. Ini stand Moyu semua. Oke, dari teksturnya dulu dan dari warnanya nih yang kita lihat. Kita bandingin aja langsung ya. Nah, dari keempat warna ini bisa dilihat yang paling cerah tuh yang Yusin ya. Kalau kita lihat dari warna merahnya, dari warna birunya pun begitu. Oranye-nya ya so-so lah ya. Hijaunya pun jelas mirip banget nih, paling mirip hijaunya. Kalau yang oranye agak sedikit berbeda. Yang Yusin Little Magic yang lainnya sih agak mirip ya. Oke, terus kuningnya tapi yang ini paling gelap, yang Yusin Little Magic ya. Glossy, ini frosted yang dua ini. Nah, sebetulnya Yongjun ini dia itu adalah anak perusahaannya Moyu dulu tapi ya. Terus ada pecah kongsi gimana lah ceritanya. Terus Yongjun akhirnya berdiri sendiri deh sekarang. Sedangkan Moyu terus dia tetap pengen punya nih lini budget cube-nya. Akhirnya dia bikin yang Cubing Classroom dengan Meilong, MF3RS dan sebagainya macamnya. Terus ini pun untuk RS3M juga masuknya kan ke Cubing Classroom sebetulnya. Cuman dia bikin versi Moyu mungkin buat bedain sama yang Meilong. Jadi yang RS2M ini sedikit lebih premium mungkin, maksudnya Moyu. Oke, nah yang pertama saya dicoba yang Yongjun terlebih dahulu deh. Oke, putarannya smooth banget, agak-agak buttery gitu ya, agak-agak buttery, agak-agak kayak mentega, gummy gitu. Ya pun saya sebenarnya sudah pernah coba, memang cukup suka dengan Yongjun 2M ini. Karena apa? Ya karena memang enak. Karena dia menurut Sandy sih cukup stabil gitu ya, dan juga terkontrol dengan skema warna yang enak juga, dan ukurannya pun juga cukup besar ya. Rubik 2x2 lebih enak yang besar karena gripnya jadi lebih enak gitu ya. Nah, kalau Yusin Little Magic ini Sandy baru pertama kali nyoba yang magnetic untuk 2x2. Dia lebih cepat daripada yang Yongjun ini. Ternyata dalam tengahnya lebih kayak gimana ya, ini lebih terkontrol sih untuk yang Yongjun. Yang Yusin ini lebih nggak terkontrol, lebih crispy juga feel-nya. Suaranya pun juga kedengaran crispy banget ya, karena memang feel-nya pun juga crispy gitu. Nah, berikutnya yang Meilong. Wah, ini ternyata cukup stiff ya, cukup kencang, jadi agak ngelok-ngelok dikit. Nah, yang Yusin ini sebenarnya dia agak kendor, tapi somehow juga agak ngelok-ngelok dibandingkan dengan yang Yongjun tadi gitu ya. Ini masih agak ngelok-ngelok, nggak tahu kenapa. Padahal ini juga cukup kendor menurut Sandy. Mungkin kurang stabil dikit. Maksudnya cukup kencang tapi kok ngelok-ngelok gitu ya. Mungkin kurang stabil sih ya. Magnetnya pun nanti deh, magnetnya habis ini ya. Ini magnetnya lebih ringan daripada yang lainnya. Yang ini sih hampir mirip ya. Ini lebih ringan, ini cukup ringan. Ini agak kuat sebetulnya magnetnya kalau kita rasain satu-satu gitu. Ini lebih lemah lagi. Yongjun sama yang ini sebetulnya hampir sama kekuatan magnetnya, tapi lebih enak yang Yongjun daripada yang Meilong. Mungkin Meilong ini perlu di break in dulu ya, karena saya agak lama udah mulai kerasa mendingan sih, tapi tetap aja gitu kayak gak seberapa enak dibandingkan yang Yongjun kalau menurut Sandy ya. Nah, oke, berikutnya ini ada RS2M ya. Ini paling gede. Oh, ternyata cukup stabil, magnetnya juga lebih kuat. Ini feel-nya kayak feel yang paling gede sebetulnya, meskipun kayak ukurannya hampir sama ya semuanya. Tapi ini nggak tahu kenapa feel-nya lebih gede. Frosted-nya pun lebih, ya ini lebih smooth sih. Mungkin lebih frosted yang ini, tapi nggak tahu kenapa ini frosted-nya agak nyangkut, nggak enak gitu ya. Biasanya kan frosted kan licin ya. Frostednya agak nyangkut gak enak. Internalnya black ya kalau yang Meilong. Yang ini primary, yang ini primary, ini primary. Untuk ini dia lebih berat juga weightnya, bobotnya gitu ya. Bobotnya lebih berat, putarannya pun juga lebih berat. Magnetnya lebih berat. Putarannya cukup ringan, agak sedikit over dikit ya menurut Sandy. Tapi ini yang pasti untuk potensinya juga cukup lumayan besar, meskipun masih agak sedikit ngelok-ngelok. Oke, akan saya disimpulkan untuk yang pertama yang paling berat magnetnya itu adalah yang RS2M ini. Dia paling berat, magnetnya paling clicky gitu ya dibandingkan yang lainnya. Kemudian setelah ini yang magnetnya yang paling kuat berikutnya Yusin Little Magic, terus Yongjun dan juga Meilong. Kemudian berikutnya dari sisi kecepatan putaran ya. Kecepatan putaran yang paling ringan sih bisa dibilang Yusin ya, dari sisi ringannya. Terus
Berikutnya Yongjun sih, yang Yongjun ini lebih cepat lagi ya, lebih fast gitu putarannya. Terus kemudian ini RS2M dan juga Meilong. Dia agak nyangkut-nyangkut gitu loh putarannya tuh, butuh loop banget sih untuk yang RS2M ini. Kemudian dari sisi bobot yang paling berat itu RS3M, beratnya ya, weightnya. Terus Yushin Little Magic lebih berat. Terus yang Yongjun lebih berat dan Meilong paling ringan. Dari sisi bobotnya ya, weightnya gitu. Untuk gram-gramnya ini sih tapi spekulasi ya. Nah barusan kan cuma spekulasi aja, cuman kayak perkiraan gitu. Nah ini akan saya timbang beneran. Untuk ini 77,5 gram yang RS3M. Terus Meilong dia 55. Oh benar kan, paling ringan nih, ringan banget, 55,9 sih. Ini hampir 56. Ini 73,4. Terus ini 64,9, berarti bener ya sini ya. Yang ini yang paling berat 77,7 ini sekarang ya, 77,5 lah ya kira-kira. 77,5, terus ini sekitar 74, 73,5. Kemudian ini dia sekitar 65. Lalu yang terakhir Meilong ini 55 sampai 56 gram lah. Nah, berarti bener banget ya Sandy ya. Yang paling berat bobotnya itu adalah yang RS2M, lalu yang jadi ketukar Yushin, kemudian Yongjun baru ini gitu ya. Nah itu untuk bobotnya. Kemudian untuk cutting corner deh, kita lihat langsung aja. Ini harus reverse cutting corner sih barusan. Kalau cutting corner biasa, oh ini agak terbatas ya kalau udah separuhan gitu, jadi harus kurang dari separuh. Kalau Meilong sama sih ya. Yushin juga hampir sama, mirip RS2M. Nah yang Yongjun kita lihat, oke, cukup oke ya. Nah kalau menurut Sandy ini menurut Sandy pribadi ya, cutting cornernya paling bagus ini. Oh ini cutting corner reverse-nya jelek ya. Reverse-nya agak jelek ternyata untuk yang Yongjun. Yang Yushin juga sih sama sih ya, 2x2 reverse cutting cornernya seberapa sih gitu ya. Oke, kalau menurut Sandy nih secara overall cutting cornernya yang paling bagus menurut Sandy ya ini yang Yongjun gitu, karena memang dia agak dalam gitu ya untuk cutting cornernya. Terus yang kedua ini sih lebih ke arah Yushin ya untuk cutting cornernya dibandingkan RS2M. Nah BTW sebelumnya keempat topik ini bisa dibeli di Discube, jadi teman-teman nanti langsung aja cek di link di bawah ya, ada empat-empatnya produknya gitu ya. Nah untuk kesimpulannya yang mana yang Sandy pilih ya untuk yang paling enak. Ini ada 4 nih, ada 4, jadi mungkin Sandy pilih yang paling gak enak dulu deh. Yang paling gak enak sih menurut Sandy Meilong 2M ya, karena ini dia frostednya tuh licin yang bukan bagus ya, frosted yang bukan bagus pertama. Kemudian juga ini pun agak kotak-kotak apa sih, kayak berisik juga gitu. Terus selain itu untuk dari makanannya pun paling nggak kerasa sebetulnya. Dari apa namanya cutting cornernya juga bisa dibilang paling jelek, putarannya pun juga paling agak aneh gitu feel-nya. Cuman ini worth to buy nggak sih? Masih lumayan lah untuk dibeli gitu ya. Untuk teman-teman kalau mau nyisihin duit untuk beli ini sih masih lumayan gitu, masih oke lah gitu. Cuma kalau memang ada budget lebih, mending yang lainnya aja gitu ya. Nah yang paling gak enak kan ini, berarti kita buang. Kita buang ya. Nah terus berikutnya yang gak enak, yang berikutnya itu adalah Yushin Little Magic menurut Sandy ya, karena dia agak nyangkut-nyangkut gitu ya, meskipun kencang cepet tapi juga masih nyangkut-nyangkut. Tapi justru karena saking cepetnya tuh overturn gitu ya, jadi putarannya tuh terlalu cepat menurut Sandy. Tapi cepatnya tuh nggak tahu kenapa jadi nggak stabil juga gitu ya. Nah jadi Yushin Little Magic ini yang nomor 3 gitu ya. Nah yang nomor 1 yang mana pemenangnya? Dan ya untuk Sandy kali ini lebih milih yang Yulong gitu ya. Mungkin yang nomor 2 dulu, RS3M ini dia lebih berat, lebih kotak-kotak juga ya. Apa sih kotak-kotak, lebih berisik. Terus juga makanya sudah cukup kuat gitu ya. Dari makannya kuat ini pun kita juga bisa lebih enak untuk bermainnya, jadi lebih stabil somehow.
Cuman ya mungkin lama-lama agak pegel aja ya tangannya ya, karena kan untuk 2x2 kan kadang kita sampai AO 100 gitu ya, karena cukup cepat. Ini pun juga ya karena frosted ya, dan Sandy pun juga bukan berarti anti frosted, tapi lebih senang yang glossy aja gitu, karena buat Sandy gripnya lebih enak. Nah, selain dari grip yang lebih enak, Yongjun ini lebih smooth buat Sandy ya. Kemudian putarannya pun juga cukup cepat gitu. Jadi mungkin untuk out of the box, ini versi out of the box semua ya, itu adalah yang Yongjun yang menang gitu. Karena memang out of the box benar-benar ringan, smooth, controllable, terus juga enak. Ketika pas banget gitu. Dan kalau dimainin pun juga Sandy sih cukup seneng gitu ya dengan Yongjun ini. Nah, untuk RS2M ini sendiri pun menurut Sandy masih potensial banget untuk di setting ya. Jadi mungkin dikencengin dikit, dikendorin dikit, nanti tergantung gimana settingannya. Karena ini agak cepet tapi masih ngelock gitu. Jadi mungkin nanti dikasih volume yang agak berat, weight loop gitu. Oh ya, weight loop juga udah ada di Cube ya teman-teman ya, sedikit. Nanti bisa dibeli, udah pakai suntikan juga untuk weight loop. Nanti ada videonya sendiri sih untuk weight loop, itu promosinya seperti apa gitu ya. Yang pasti nanti bisa segera ada di Cube. Nah oke, jadi kesimpulannya pemenangnya adalah Yongjun, kemudian yang kedua RS2M, lalu Yosin Little Magic, dan Meilong 2M. Nah bukan berarti ini Meilong 2M nggak pantas dibeli sama sekali, ataupun teman-teman langsung beli semua, enggak. Anda cocok-cocokan gitu ya. Sekali lagi, feel-nya ini untuk RS2M pun juga agak mirip sama RS3M, tapi ini lebih berat ya makanya dibandingkan RS3M. Ini pun yang Yongjun ini mirip sama Yulong V2M sebetulnya, cukup mirip banget karena saya juga punya. Nah lalu untuk yang Yosin Little Magic, aku pernah nyoba yang Yosin Little Magic 2x2 dan memang agak beda sih sama ini gitu ya feel-nya. Nah kalau yang Meilong memang ini mirip banget sama Meilong 2x2, cuman kayak dikasih maret aja. Dan ini pun jadi ngerasa nggak jauh beda sama Meilong yang 2x2 biasa gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli, ya sebenarnya saya disarankan untuk beli yang Yongjun ini. Ini dari price point yang kurang lebih sama ya teman-teman ya, ini di bawah 100.000 semua kira-kira. Ini kan budget Cube ya teman-teman ya, jadi memang untuk harganya pun juga menyesuaikan dengan kualitasnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan terus protes nih, wah udah dibilang katanya enak banget, bagus banget, itu ternyata nggak seenak itu. Ya namanya budget Cube ya, ada batasannya itu. Cuman untuk Sandy, Yongjun ini potensial banget untuk dijadikan yang enak banget gitu. Oke, jadi sekali lagi pemenangnya adalah Yongjun lalu RS2M. Jadi kalau teman-teman mau beli, Sandy saranin sih antara dua ini gitu ya, karena memang ya ini potensial sih. Sebenarnya Yosin juga potensial, tapi ya feelnya memang beda-beda sesuai yang tadi sudah Sandy jelaskan di video ini, kurang lebihnya seperti itu. Oke, gitu dulu dari video Sandy kali ini. Juga udah cukup lama ya videonya, kayak maunya quick review tapi endingnya juga ngomong banyak. Jangan lupa teman-teman nanti subscribe untuk ke channel ini. Kalau teman-teman misalnya mau ada request video ini dong, request video itu, silahkan di komen aja di bawah. Nanti kalau saran teman-teman cukup oke, nanti akan Sandy buat videonya sesuai dengan saran teman-teman kayak gitu. Video tutorial juga akan menyusul karena memang video tutorial agak lama ya proses pembuatannya ya. Nah yang pasti teman-teman jangan lupa subscribe dulu, nyalain notifikasi belnya tuh di bawah ya, karena itu semua gratis. Kalau teman-teman ngerasa video ini ngebantu nih buat teman-teman yang lainnya, silahkan langsung share aja video ini ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, see you on the next video guys. Thank you for watching and ya, bye bye. Bye bye. Jangan lupa belanja di Cube.